Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radio JIC yang saya hormati, kajian online kita pada siang hari ini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan menjadi kitab suci umat Islam yang abadi, mukjizat terbesar sepanjang sejarah dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dalam surah Ibrahim ayat 1 juga Allah berfirman, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk memberatkanmu, untuk menjadi beban bagi kamu, melainkan sebagai pengingat bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran selain berisi tata cara beribadah, juga sebagai pedoman kehidupan. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali Allah yang sangat kuat dan tidak akan putus. Sebaliknya, jika seseorang berpaling dari Al-Quran dan mencari petunjuk selain Al-Quran, maka dia akan sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bagi orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran dan menyatakan bahwa Al-Quran tidak benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka, bahkan kepada seluruh makhluk, baik dari bangsa jin dan manusia, untuk membuat satu surah saja yang mirip dengan Al-Quran. Ternyata sejak Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, tidak ada makhluk yang bisa membuat kitab suci seperti Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kulla iznittama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini,
niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Quran tertulis di dalam mushaf, terpelihara di dalam hati kaum muslimin, dibaca dan didengar oleh miliaran umat manusia. Berinteraksi dengan Al-Quran adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung. Bagaimana tidak? Karena dalam setiap satu huruf Al-Quran terdapat 10 kebaikan yang Allah berikan. Apakah itu dengan membacanya atau merenungkan maknanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meletakkan di dalam Al-Quran segala macam ilmu pengetahuan, seperti hukum-hukum syariat, sejarah, kisah-kisah orang terdahulu, sistem astronomi, dan lain-lain. Sehingga tidak ada yang tersisa dari berbagai macam persoalan kehidupan manusia, melainkan Al-Quran telah menjelaskannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah wahai Ali, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Lalu aku bertanya, bagaimana solusinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Rasul menjawab, solusinya adalah Al-Quran. Solusinya adalah kitabullah. Karena di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah tentang peristiwa sebelum dan sesudah kalian yang bisa kalian ambil sebagai pelajaran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam perkara. Karena Al-Quran itu pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan sekedar berisi omong kosong atau sendak gurau. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena bersikap sombong, maka ia akan binasa. Dan barang siapa mencari petunjuk selain Al-Quran, maka dia akan sesat. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, peringatan yang bijaksana, jalan yang lurus. Dengan Al-Quran, keinginan-keinginan manusia dan hawa nafsu tidak akan pernah menyimpang. Maka ulama tidak pernah berhenti mengkajinya, karena Al-Quran tidak usang dan tidak membosankan meskipun sering diulang-ulang. Dan keajaiban-keajaibannya tidak kunjung habis. Al-Quran juga yang menyebabkan jin-jin tidak berhenti mendengarnya, sehingga mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, sehingga kami beriman kepada Al-Quran. Maka barang siapa berkata dengan Al-Quran, maka ia benar. Barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka ia mendapat pahala. Barang siapa memutuskan perkara dengan Al-Quran, ia akan adil. Dan barang siapa menyeru, mengajak kepada Al-Quran, maka ia akan memperoleh petunjuk kepada jalan yang benar. Wahai kaum muslimin, Al-Quran adalah kitab
kitab suci kita, pedoman hidup kita, cahaya penuntun kita. Jika kita tidak membacanya, wahai kaum muslimin, siapa yang akan membaca Al-Quran itu? Tidak mungkin orang-orang yang berbeda akidah dan agamanya yang akan membaca Al-Quran. Tidak mungkin orang-orang yang berlainan agamanya yang akan mensyiarkan dan menghidupkan Al-Quran itu. Oleh karena itu, kitalah yang membaca dan memelihara Al-Quran. Berbahagialah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka yang membaca, menghafal, merenungi ayat-ayat Al-Quran akan memperoleh balasan yang agung dan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu biman indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusyri' bihi nasabuhu." Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Maka barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya, keturunannya tidak akan bisa mengangkatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa radio JIC yang dirahmati Allah. Lalu apa keutamaan orang yang membaca Al-Quran itu? Pertama, orang yang membaca Al-Quran itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui Al-Quran, dan Dia merendahkan juga beberapa kaum dengan Al-Quran ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan harum baunya dan akan disukai oleh banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk yang harum dan manis juga.
perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak ada membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, indah dipandang, baunya harum, tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah pare, tidak berbau harum dan rasanya pahit juga. Jadi banggalah, berbahagialah orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran, karena akan manis rasanya dan harum baunya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, orang-orang yang suka membaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang akan berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Yaitu yang pertama, Al-Quran yang akan membela hamba-hamba Allah yang membacanya. Yang kedua, amanat yang ditunaikan dengan adil, maka amanat ini akan menolong orang-orang yang menyampaikan amanat itu dengan adil. Yang ketiga, silaturahmi. Nanti silaturahmi yang biasa kita lakukan di dunia, menyambung persaudaraan, akan berseru di hari kiamat. Silaturahmi itu mengatakan, ingatlah siapa dulu yang menghubungkan aku di dunia, menghubunginya pada hari kiamat ini. Dan siapa yang memutuskan aku dulu di dunia, memutuskannya di hari kiamat ini. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, orang-orang Al-Quran akan dimuliakan di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Apa kata Allah? Apa kata yang diserukan itu? Bacalah terus Al-Quran itu, dan teruslah naikkan bacaanmu. Teruslah perbanyak bacaan Al-Quranmu. Teruslah tingkatkan bacaan Al-Quranmu itu. Bacalah dengan tartil seperti yang telah engkau baca di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu bagaimana apa yang engkau baca di dunia. Semakin tinggi bacaan Al-Quranmu di dunia, maka semakin tinggi pula tempat di akhirat yang akan engkau dapatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah radio JIC rahimakumullah. Selanjutnya, orang-orang yang membaca Al-Quran akan dibalas 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun
wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 10 kali lipat. Rasul mengatakan, saya tidak katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang-orang yang membaca Al-Quran itu, maka dia akan memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada dia memperoleh seekor unta. Diceritakan dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui para sahabat di Suffah, di salah satu lantai khusus di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang suka pergi ke pasar, baik ke pasar Budhan atau ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik, tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi? Kami menjawab, ya Rasul, dengan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid, lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran? Itu lebih baik bagi kalian daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta betina. Dan begitu pula membaca 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina. Dan begitu seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguraikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan orang yang membaca Al-Quran juga, nanti kedua orang tua orang yang suka membaca Al-Quran itu akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Subhanallah. Bukan main hebatnya. Di dunia kita tidak akan mampu memberikan mahkota kepada orang tua. Di dunia kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik bagi kedua orang tua kita. Tetapi kita mampu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi mahkota yang Allah berikan untuk kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya kita berada di rumah-rumah kita di dunia ini. Maka bagaimana menurut kalian orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu? Bukan main hebat. Imam Ahmad dan Abu Dawud. Selain itu, keistimewaan orang yang suka membaca Al-Quran
apalagi menghafalnya, akan menjadi penghalang dirinya dengan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit, kemudian api neraka, niscaya kulit yang ada Al-Qurannya itu tidak akan terbakar. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center dan para pemirsa radio GIC di mana saja Anda berada. Terakhir, di antara kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan menjadi bersih. Hatinya akan bersih daripada sifat hasad, sifat dengki, sifat kiri. Hatinya akan bersih daripada sifat dendam. Hatinya akan bersih daripada prasangka-prasangka yang buruk. Karena hati dihiasi dan dipenuhi dengan firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah, yang perkataan atau firman Allah itu membersihkan hatinya dari karat-karat, dari penyakit-penyakit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati manusia itu dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang sudah berkarat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat maut, perbanyaklah mengingat kematian, dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena dengan memperbanyak Al-Quran itu akan membersihkan hati daripada karat-karat yang merusakkan hati itu, dari karat-karat yang membuat hati itu menjadi sakit. Para pemirsa radio JIC rahimakumullah, demikianlah uraian tentang kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus membaca Al-Quran.